Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi dalam Segurat Misteri bersama saya Tama yang akan membacakan kisah-kisah misteri disertai gambar-gambar ilustrasi. Nah, kali ini ada sebuah cerita dari Bang Ube ketika mendaki Solo ke Gunung Lawu pada tahun 2009 yang lalu. Seperti apa ceritanya dan bagaimana ilustrasinya? Langsung saja kita simak ceritanya. Halo guys, panggil aja gua Ube. Gua seorang pendaki Solo. Kadang juga bareng temen sih, tapi kebanyakan melakukan pendakian seorang diri. Ada plus minusnya menjadi pendaki Solo, walaupun kebanyakan minusnya sih. Tapi bikin nagih, antara enak sama ngeri-ngeri sedap. Ya beda tipis lah. Yang penasaran, bisa kok dicoba. Oke, saya akan mencoba share pengalaman pendakian Solo saya ketika mendaki ke Gunung Lawu pada hari Sabtu, bulannya gua lupa. Pokoknya tahun 2009. Wajar lah ya, lupa sedikit-sedikit. Soalnya udah 11 tahun yang lalu. Iya gak sih? Baru aja gua turun dari Gunung Merbabu. Posisi gua waktu itu masih di Selo. Gua langsung turun menuju ke Solo dan melanjutkan perjalanan menuju basecamp Cemorosewu. Singkat cerita, sekitar jam 12 siang gua sampai di basecamp Cemorosewu. Sepi amat nih basecamp. Wah, nggak beres nih info. Batin gue sambil celingak-celinguk. Langsung aja gue tanya ke Ranger AGL, yaitu singkatan dari Anak Gunung Lawu, buat cari-cari informasi. Mas, kok sepi-sepi aja nih gunung? Belum musim pendakian mas, makanya sepi. Palingan pendaki-pendaki jomblo aja nih kayak masnya yang naik. Asem, tahu aja ente. Iya mas, kelihatan kok mukanya. Oh iya, denger-denger ada pendakian massal hari ini. Iya sih, tapi diundur minggu depan. Waduh, minggu depan. Gue langsung telepon sama temen gue yang kasih info soal pendakian massal. Baru aja nyambung, tapi baterai ponsel langsung habis. Ya udahlah, akhirnya gue numpang cas HP dulu ke basecamp. Setelah itu, langsung aja gue isi buku tamu. Karena zaman itu masih pakai buku tamu, belum ada aturan ninggal KTP. Sambil nunggu HP penuh, gue isi per dulu di warung dekat basecamp. Sambil makan, gue mikirin rencana yang asik buat naik Lawu. Mending TikTok aja kali ya. Kejar sunrise pagi, langsung turun sekalian mampir ke tempat Boyem. Pikir gue sambil makan. Yang belum tahu istilah TikTok, yaitu naik ke puncak dan langsung turun tanpa membuka tenda. Begitulah kira-kira. Oke, akhirnya gue deal sama diri sendiri buat TikTok aja. Sekitar jam 3 sore, gue mulai persiapan packing. Gue putusin untuk tidak bawa carrier. Carrier gue titipin ke basecamp. Jadi gue cuman bawa air botol seliter, permen karet, sama roti. Jam 5 sore gue berangkat dari basecamp. Basecamp ke pos 1 jalurnya sehat, dengan susunan bebatuan aman terkendali. Cuman biasalah, badan pegel-pegel, pertanda sedang adaptasi di awal pendakian. Setelah berjalan santai selama kurang lebih 1,5 jam, sekitar jam setengah 7 malam, sampailah gua di pos 1. Gua coba tarik nafas panjang satu tempo biar lebih slow. Setelah beristirahat, gua langsung jalan. Ketika sampai di pertengahan pos 1 dan pos 2, tiba-tiba dari arah sebelah kiri jalur pendakian terdengar suara kuda meringkik. 1 kali terdengar, gua bodo amat. 2 kali terdengar juga masih bodo amat. Tapi begitu yang keempat kali, gua udah gak bisa bedain itu suara kuda atau suara ketawa kuntilanak. Sekilas di dalam hati, gue penasaran mau nyamperin di mana asal suara itu. Tapi untung aja langsung keinget kalau sebelah kiri cuman ada jurang. Tapi emang dasarnya gue kepala batu. Ya udah deh, gue anggap aja mau ngajak kenalan. Setelah kejadian itu, gue lanjut jalan lagi. Tapi anehnya, setiap gue break buat tarik nafas sebentar, suara itu kedengeran lagi. Begitu terus sampai ke pos 2. Ya gue anggap aja MP3 lah. Sekitar jam 8 malam, gua sampai di pos 2. Niatnya sih mau break agak lama. Tapi tiba-tiba, keinget kalau dulu pernah ada kejadian cewek meninggal di sana. Akhirnya ya gua nggak jadi lama-lama di pos 2. Gua langsung tancap gas gigi 1. Buat yang pernah ke Lawu pasti tahulah kalau antara pos 2 ke pos 3 adalah trek paling nyebelin. Karena jauh bener, nggak nyampe-nyampe bro. Selama perjalanan di trek ini, untungnya lancar jaya. Hingga sampai di setengah perjalanan. Samar-samar
gue dengar ada suara ayam yang mau bertelur. Tahu kan suaranya? Petok-petok gitu. Gue nggak begitu peduliin dan lanjut jalan. Sampai sekitar 15 menit dari tempat gue dengar suara ayam tadi, gue samar-samar mencium aroma bau kemenyan. Wah, nggak beres ini lama-lama. Jangan-jangan ini peringatan suruh turun. Tapi ya udahlah, positif thinking aja. Mungkin ini peringatan buat jangan lama-lama istirahat di lokasi itu. Batin gue ngomong gitu. Maklum lah, pendaki solo, kalau nggak ngomong sama diri sendiri, mau ngomong sama siapa lagi? Setan. Akhirnya gue mutusin buat maju terus. Emang dasar bocah dablek. Baru jalan 10 menit, nafas udah ngos-ngosan, seperti membawa carry muatan full. Gue putusin istirahat sambil nyender di pohon yang gede banget. Tapi seinget gue, pohon itu dulu belum ada. Apa karena gelap kali ya? 10 menit istirahat dan mau lanjut jalan, gue dikagetin oleh bapak-bapak berbaju hitam ala dukun yang berdiri di kanan jalur pendakian. Sambil menatap tajam ke arah gue, dia bilang, "Lagi ngapain, Mas?" "Naik aja, Mas. Jangan lama-lama di sini dan jangan ikut campur." "Iya, Pak," jawab gue singkat. Gue lanjut jalan. Tapi baru 3 langkah, gue sempetin ngelirik apa yang ada di belakang bapak-bapak tadi. Dan bukan main, gue kaget sekaget-kagetnya. Mau teriak, tapi takut bapak-bapak tadi tersinggung. Gue ngeliat ada cewek yang berlumuran darah. Ekspresi mukanya memelas, tangannya menggigil seolah-olah minta tolong kepada gue. Dan gak jauh dari cewek itu, gue melihat ada 2 pocongan setinggi kira-kira 3 meteran. Dia sedang senyum-senyum ke arah cewek itu. Ditambah lagi, ada makhluk hitam besar yang menurut gua itu sih makhluk yang biasa disebut genderuwo. Sedang pasang muka seram, seolah-olah sedang ngusir gua dari situ. Nafas gua sepersekian detik nyangkut di tenggorokan. Gua lihat ke arah bapak-bapak tadi. Dia seperti memberi isyarat mengusir gua dengan tangan. Dan gak pakai lama, gua segera cabut dan tancap gas dari sana. Gue jalan setengah berlari ke atas. Bisa kalian bayangin, pos 2 ke pos 3 biasa ditempuh 1-2 jam. Tapi waktu itu bisa gue tempuh cuma dalam waktu setengah jam. Gila gak tuh? Sampai gue di pos 3 Watu Gede. Gue tarik nafas dalam-dalam dan break agak lama di sana. Sampai akhirnya ketiduran sekitar setengah jam. Tapi tiba-tiba gue dengar seperti ada suara orang lagi jalan di jalur pendakian. Gue lalu bangun untuk melihat. Dan bener aja, ada 3 pendaki sedang lewat dan menyapa gue yang lagi duduk. "Misi, Bang," kata pendaki pertama sambil tersenyum. "Bentar, Bang, ente dari bawah?" tanya gue ke mereka. "Iya, Bang, baru naik," jawab pendaki kedua. "Kalian gak lihat ada bapak-bapak tadi di bawah?" tanya gue lagi. "Enggak, Bang, aman-aman aja." "Kenapa, Bang?" jawab pendaki pertama. "Oh, gak apa-apa. Ini mau lanjut naik, Bang." "Emang dari mana?" tanya gua. "Iya nih, Bang, lanjut. Target sampai Mbok Yem aja," jawab pendaki ketiga. "Dari Bogor, Bang," saut pendaki pertama. "Berangkat kapan, Bang, dari sana?" tanya gua lagi. "Udah lama, Bang. Aneh gak perhatiin," jawab pendaki kedua yang membuat gua sedikit janggal. "Mau bareng, Bang? Yuk, bareng kita aja," kata pendaki ketiga ngajakin gua buat bareng mereka. "Oke dah, lumayan ada teman," jawab gua mengiyakan. Sepanjang perjalanan, kami berempat hanya diam dan terus berjalan. Jarak antara kami sekitar 3 meteran, satu sama lain. Nah, ketika sampai di sumur Jolotundo, salah satu pendaki tanpa ngomong langsung aja masuk ke sebelah kiri jalur pendakian. Bro, teman ente mau kemana tuh?" tanya gua kepada yang lain. "Gak apa-apa, Bang, biarin aja. Emang begitu dia. Dah yuk lanjut," jawab pendaki kedua. "Dia mau nostalgia, Bang, keinget zaman dulu," tambah pendaki ketiga. "Gak apa-apa itu." "Ah, serah dah," jawab gua. "Gak apa-apa, Bang, ntar juga nyusul," kata pendaki ketiga. Kami pun melanjutkan perjalanan dan aman terkendali. Sampai akhirnya tiba di pos 4 Watu Kapur dengan aman sentosa. "Bang, aneh udah gak kuat nih. Kalian duluan aja, ntar ketemu di puncak," kata pendaki kedua. "Yakin, Bang? Mau gue temenin gak?" jawab gue yang menawarkan diri. "Yakin lah, Bang, Gunung Lawu kan rumah saya," jawab pendaki itu lagi. "Yuk, Bang, lanjut. Gak usah khawatirin dia.
Ini tuh pos favorit dia. Tiap kesini betah banget dia di sini, kata pendaki ketiga. Ya udah, ketemu di atas ya, kata gua ke pendaki kedua. Kami pun lanjut jalan. Sepanjang perjalanan, lagi-lagi cuma diem, hening, senyap. Gua mulai kepikiran lagi kejadian di bawah tadi. Apa jangan-jangan tuh cewek dijadiin tumbal apa gimana ya? Itu aja yang gua pikirin sampai gua baru inget kalau rombongan 3 pendaki ini fisiknya kuat banget ya. Dari tadi tanpa break. Gua juga ngerasa badan enteng banget dari tadi membuntuti mereka tidak pakai rem. Pas gua sadar dari pikiran gua, gak terasa udah sampai di Sendang Derajat. Ditandai sepoi angin yang lumayan kencang dan hamparan savana di depan mata. Bang, Anis sampai sini aja ya nganternya, kata pendaki ketiga. Loh, nanggung bro, Boyem udah di depan mata tuh, jawab gua ke pendaki itu. Iya bang, Anis sampai sini aja, sekali nunggu bantuan, kata pendaki itu yang makin buat gua penasaran. Nunggu bantuan? Emang ada apaan bro? Ente sakit? Tanya gua ke tuh pendaki. Gak apa-apa bang, udah abang lanjut aja, jangan kelamaan di sini. Saya juga lagi nunggu orang kok, jawab pendaki itu. Nunggu yang 2 orang tadi? Tanya gua yang masih kebingungan. Hehehe, pendaki itu cuman ketawa. Yaudah deh, gua temenin, kata gua. Lo gua suruh lanjut ya lanjut, kata pendaki itu sambil marah-marah. Ya udah, gua lanjut, kata gua ke dia. Dalam hati, nih orang kenapa ya? Baru jalan 5 meteran, pendaki itu memanggil gua. Bang, salam ya buat Boyem, bilang ke dia kapan-kapan saya minta dikerokin lagi, katanya titip pesan. Siap bang, jawab gua mengiyakan. Oh iya bang, pesan saya jangan dipikirin, maju aja terus, kata pendaki itu lagi. Oke bang, jawab gua singkat. Dan gua melanjutkan perjalanan. Banyak pertanyaan di kepala gua. Dari jauh atap pendopo Hargo Dalam udah terlihat. Gak pakai lama, gua langsung tancap gas karena jalan emang landai. Sampailah di warung Boyem dengan rasa lega. Serasa ketemu dewa pelindung, terasa aman dan nyaman. Gua kepikiran buat ngelihat jam tangan. Dan ternyata baru jam 9 malam. Gila, dari Batu Gede sampai Boyem cuman setengah jam. Wah, gak beres nih batin gua waktu itu. Gua gak langsung masuk warung Boyem, cuma duduk-duduk di depan warung sambil bengong. Tiba-tiba gua tersadar setelah dikagetkan suara khas perempuan tua yang familiar, yaitu Boyem. Mas, kamu ngapain di luar? Kayak orang bingung. Sini masuk aja, kata Boyem. Iya mbok, jawab gue setengah bengong. Emangnya sampean ketemu apa? Tanya Boyem yang sepertinya melihat ada yang gue pikirin. Akhirnya gue ceritain semua kejadian demi kejadian lengkap kepada Boyem. Boyem cuman manggut-manggut tanda mengerti kejadian yang gue alami. Lalu Boyem bertanya, Mas, sampean sadar nggak pendakian Gunung Lawu hari ini ditutup sampai minggu depan? Ah, masa sih mbok? Tadi di basecamp ketemu rangernya kok, isi buku tamu, terus nitip carry juga, jawab gua. Kalau nggak percaya, besok lihat aja di bawah. Emang yang jaga siapa? Orang botak pelontos bukan? Terus jari kirinya jumlahnya ada 6 bukan? Kata Boyem yang menebak. Iya sih mbok, orangnya botak, tapi jarinya sih nggak saya perhatiin mbok, jawab gua. Ya nggak apa-apalah buat pengalaman, Boyem menjawab. Oh iya mbok, tadi di Sendang Derajat ada yang nitip pesen, kapan-kapan dia minta dikerokin lagi, kata gue menyampaikan pesan dari salah satu pendaki itu. Oh, jawaban Boyem yang semakin misterius. Boyem lalu masuk ke belakang dan keluar lagi dengan membawa minyak kayu putih sama koin 100 rupiah gambar wayang. Nanti kalau sampean turun, ini minyak sama koin tolong lemparin ke Sendang ya, kata Boyem. Kenapa mbok? Tanya gue penasaran. Udah, lempar aja. Iya deh mbok, jawab gue mengiyakan. Gue lalu tidur dan bangun jam 8 pagi. Dan yang pasti melewatkan sunrise. Ketika bangun, di depan gue udah ada nasi goreng sama teh manis. Gue cari Boyem tapi gak ketemu. Karena gue lapar, ya udah, gue hajar deh tuh nasi gorengnya. Jam 10 siang gue mau turun, tapi Boyem masih belum juga nongol. Karena takut kesorean, ya udah deh, gue tinggalin uang 30.000 di dapur dan langsung cabut.
Sampai sedang derajat, gue lakuin pesan Mbok Yem dan langsung tancap gas lagi. 3 jam perjalanan turun dari Mbok Yem, sampailah gue di base camp Cemoro Sewu. Perjalanan gue kebut sambil lari ditambah loncat-loncatan. Udah mirip monyet lawu dah pokoknya. Ketika sampai di base camp, gue tanya ranger yang jaga perihal si botak berjari 6 yang jaga pos kemarin malam. Tapi mereka malah senyum-senyum geli. Gue lalu ceritain semua kejadian yang gue alami dan gue cek buku tamu. Ternyata kosong, gak ada nama gue ataupun pendaki lain. Masih misterius siapa sosok penjaga berkepala botak itu. Dan ketiga sosok pendaki yang gue temui di atas. Juga siapa orang tua yang memakai baju serba hitam yang dikelilingi sosok makhluk gaib itu. Oke, sekian cerita ini. Semoga dapat menghibur kalian semua dan menemani hari Minggu kalian. Sampai jumpa di episode Segurat Misteri selanjutnya. Saya Tama pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.